Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Tak sambil makan ya. Tahu bakso, enggak? Oke teman-teman, kemarin saya udah buat video tentang cara membuat rental outdoor. Cuman setelah saya posting video itu banyak yang komen. Di kolom komentar tuh komennya hampir sama. Dimana beli tendanya bang? Dimana beli alat-alatnya bang? Yang murah dimana bang? Yang bisa harganya agak miring dimana bang? Hampir semua sama kayak gitu. Nah, di kesempatan kali ini saya mau kasih tips buat kalian gimana caranya dapat tenda agak murah ya. Tapi kalau jawab belinya di mana aja sama, cuman yang beda caranya. Oke. Nah, di video kali ini saya mau kasih tahu caranya gimana. Oke, buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, baru nonton video ini dan belum subscribe, di subscribe dulu. Share sama teman-teman kalian yang lagi pengen buka rental outdoor, di like, terus coret di komen ya, coret-coret di komen, tanya-tanya apapun, kalau bisa saya jawab, oke? Simak terus. Oke teman-teman, langsung ya. Untuk tenda, tadi kan saya udah bilang belinya mau dimanapun sama, cuman yang beda caranya. Nah, caranya biar kalian dapat murah itu, kalian di daerah tempat kalian itu ada komunitas rental misalnya ya. Kalau belum ikut ya gabunglah, join. Nah, di video ini saya mau jawab bagaimana caranya kan. Nah, caranya itu salah satunya adalah dengan pembelian kolektif. Pembelian kolektif itu gimana? Jadi misalnya nih, tenda GO atau tenda Bestway itu mereka meluncurkan produk atau menjual tenda. Biasanya dalam satu waktu bleng 1000 tenda misalnya. Biasanya juga kayak gitu sih. Nah, biar harganya murah, kalian di tempat daerah kalian itu kolektif. Jadi ada satu orang yang biasanya bandari, bandari itu kayak mengkoordinasikan, mengkomunikasikan siapa yang mau beli tenda nih. Rental A, rental B, rental C, pesan berapa gitu. Misalnya terkumpul 40 tenda misalnya. Dari satu daerah A terkumpul orang yang pengen beli 40 tenda. Kalau misalkan 40 tenda berarti ada 10 karton, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya belinya tenda cup 4. Biasanya dalam satu karton itu isinya 4 tenda untuk yang cup 4 ya. Dan biasanya kalau beli dengan cara kolektif ini harganya lebih murah. Nah, setelah bandar mengkomunikasikan dengan rental-rental yang ada di sekitar, yang di tempat kalian gitu kan, itu nanti setelah beli nanti akan dibagi oleh bandar. Nah, baru biasanya setelah itu pembayaran dari pihak rental A, rental B, rental C yang tadinya pesen baru dibayar kayak gitu. Tapi misalnya yang dari rental A, B, C, D yang ini tadi, yang pesen tenda ini tadi nggak bayar, misalnya nggak bayar pun, si bandar ini bisa menjual lagi ke orang lain, bisa jual ke customer atau jual ke rental yang lain dengan harga yang bisa lebih up kayak gitu kan, lebih naik lah harganya. Jadi si bandar ini sebenarnya banyak untungnya kayak gitu, tapi ya dia harus kuat modal kayak gitu kan. Nah, itu salah satunya ya kalau dapat tenda murah, caranya kayak gitu. Cuman kalau belinya di mana, belinya sama aja, di mana aja juga sama harganya kayak gitu. Cuma masalahnya untuk tenda itu biasanya dalam satu waktu gitu loh, nggak bisa tiap hari ada stok, nggak bisa tiap bulan ada stok. Biasanya itu dalam akhir tahun, misalkan bulan November Desember itu biasanya keluar GO, bleng 1000 tenda, bleng 2000 tenda. Dan itu udah dipesan sama orang-orang. Kalau di Solo biasanya informasinya lewat grup WA, jadi cepet banget. Ada 1000 tenda yang dijual itu 15 menit udah habis. Karena dibagi-bagi ke pelosok negeri. Wow, bahasanya. Pokoknya udah dibagi-bagi lah. Karena yang minat juga banyak tenda kan. Nah, itu untuk tenda cara kolektif. Kalau misalkan cara kolektifnya nggak bisa berjalan dengan alasan mungkin barangnya belum ada atau teman untuk kolektifnya belum ada, belum nemu kayak gitu kan, ya udah pakai cara lain, yaitu beli online. Nah, beli online ini resikonya emang lebih mahal. Kalian beli tendanya satuan gitu kan, teman-teman beli tendanya satuan, belum lagi ongkirnya gitu kan. Jadi emang mahalnya bisa lebih mahal kayak gitu.
Tapi mau gimana lagi, daripada rental nggak jalan kayak gitu kan, ya mau nggak mau tetap harus keluar agak banyak modal. Kadang untuk masalah yang lain, biasanya itu saat ada yang jual tenda gitu kan, di sisi lain kita juga nggak punya duit kayak gitu. Pas punya duit, barang yang dijual nggak ada, barang yang mau kita beli nggak ada, biasanya kayak gitu. Jadi saling silang. Pas aku ada duit, waduh mau beli tenda tapi tendanya yang murah di mana ya, teman kolektif juga nggak punya, biasanya kayak gitu. Cuman pas kita belanjain alat lain, misalnya kita belanjain kompor, nesting, headlamp dan lain-lain, kebetulan ada yang jual tenda, kita udah nggak punya duit, biasanya kayak gitu kejadian. Tapi ya baiknya ditabung dulu duitnya, nyetoknya dari online aja gitu kan, kalau misalkan dari kolektif nggak ketemu jalan gitu kan. Nah ya gimana pun rental harus tetap jalan. Pas ada duit, gimana caranya harus dapet tendanya gitu ya. Kemudian untuk barang-barang yang lain kayak SB, matras sama headlamp, itu kalau teman-teman punya kenalan di outdoor store itu udah punya nilai lebih, karena kalau kalian beli banyak udah bisa dapat potongan. Nah, untuk pengalaman aja ya, saya pernah beli SB satu buahnya itu harga 60.000, tapi beli banyak, beli 10 ya. Untuk kelas rental zaman dulu saya beli 10 itu udah banyak coy. Jadi dapat harga 60 itu karena saya beli 10 buah. Termasuk matras saya pernah dapat harga 25.000 dan beli banyak juga. Terus kalau headlamp, karena permintaan headlamp ini jarang, jadi ya saya pakai harga normal. Jadi harganya 35.000 ya saya bayar 35.000, beli 3 dapat 100. Nah itu bisa diskon tuh 100, harusnya kan 105, beli 3 buah. Terus diskonnya 5.000, jadinya bayar 100.000 kayak gitu. Itu yang untuk headlamp, matras sama SB. Beli aja di toko outdoor yang kalian udah kenal, pasti dapat potongan. Kemudian untuk kompor, kemarin sempat ada crash lah dari sesama penjual malahan ya. Jadi ada orang jual kompor itu harganya 50 berapa gitu, murah banget. Nah itu kalian bisa manfaatkan untuk pembelian kompor ini. Jadi kalau emang ada penjual yang jual harga kompornya di bawah harga standar, itu dimanfaatin aja. Itu menguntungkan banget ya buat pembeli ya. Kalau saya pribadi butuh kompor itu pun saya beli. Tapi masalahnya waktu itu saya belum terlalu butuh kompor ya. Kompor saya masih banyak dan masih masih bagus semua gitu, belum banyak yang rusak kayak gitu kan. Kalaupun rusak masih bisa saya perbaiki sendiri. Terus nah itu crashnya sesama penjual. Kenapa sesama penjual? Karena itu merusak harga pasar. Kalau saya sebagai penjual ya marah bos, gimana nggak jadi perang gitu kan antar sesama penjual. Itu dibully itu di grup Facebook itu, sempat rame itu kan. Ya intinya kalau mau beli kompor mending di online. Kalau di outdoor store udah mahal banget, kisaran 125 untuk kompor Kovar yang bentuknya kayak gini ya, itu udah 125 ke atas lah. Kemudian untuk nesting, nesting ini biasanya dijual di toko militer ya. Ditempatkan kalau ada militer, coba aja masuk tanya-tanya ada nesting nggak. Biasanya untuk penyebutan nesting itu ada yang bilang nesting, ada yang bilang misting, ada yang bilang ya pokoknya gimana cara kalian untuk mengkomunikasikan gitu ya. Gimana caranya biar kalian dan penjual di toko militer itu sama-sama paham. Kalau di toko outdoor nesting gitu, nesting, nesting gitu. Tapi kalau di toko militer biasanya pakainya misting, misting. Nggak tahu yang mana yang bener, yang penting sama-sama paham gitu aja lah ya. Tapi bagi kalian yang punya saudara, temen, kerabat atau apalah yang jadi polisi atau jadi TNI gitu, nah itu bisa kalian jadikan link untuk kalian dapat nesting itu. Karena apa? Biasanya kalau habis pendidikan itu kan tiap personal itu dikasih nesting satu-satu, satu orang satu nesting, satu orang satu nesting gitu. Nah habis pendidikan itu biasanya nestingnya nggak dipakai. Nah kalian bisa mintain nesting itu buat keperluan rental kalian. Misalnya kalau dikasih lebih ya sisanya kalian jual kayak gitu. Nah tapi kadang-kadang untuk pendidikan ini nggak setiap bulan ada, biasanya setahun sekali, cuman kapan kita juga nggak tahu momennya kayak gitu kan. Ya iseng aja, misalnya kalian punya kerabat, teman atau saudara yang di TNI atau di polisi, ada stok nesting nggak gitu, tanya aja. Kalaupun ada, boleh nggak saya minta, kalau mau bayar berapa saya harus bayar kayak gitu. Biasanya yang habis pendidikan udah nggak kepake lagi, bisa diminta atau kalian bayar di bawah harga standar kayak gitu. Dan kalau misalnya itu nggak ada ya mau nggak mau balik lagi, kalian harus beli ke outdoor store atau onlinean. Itu kalau di outdoor store atau onlinean biasanya harganya sampai 200-an ribu sekarang. Dulu saya beli masih 150-an masih ada. Kemudian untuk barang berikutnya itu carrier. Sedikit cerita ya, saya punya pengalaman dulu waktu beli carrier. Beli carriernya 4 buah, harganya 1.200.000. Yang 3 untuk stok rental, yang 1 temen nitip. Nah, yang temen nitip ini pinter dia cari temen kolektif gitu. Mas kapan beli carrier? Aku mau nitip gitu. Nah,
pas saya mau beli carrier, saya ngasih tahu dia nih, aku mau beli carrier, nitip nggak gitu, jadi nitip nggak? Oh iya mas, jadi akhirnya saya beli 4 carrier dengan harga 1.200.000 totalnya. Jadi kalau dipukul rata satu carriernya itu 300.000. Nah pertanyaannya, carriernya apa kan gitu? Carriernya untuk stok rental saya nggak perlu mahal-mahal gitu kan, yang penting ada stok carrier di rentalan saya untuk pajangan kira-kira gitu, syukur-syukur laku kayak gitu kan. Nah carriernya ini mereknya Seven Summit. Saya punya 2 Kalantara, 1 Chitagami. Warnanya tuh ngejreng banget, merah sama hijau gitu kan. Biasanya kalau user itu emang nyari carrier yang warnanya ngejreng. Kalau warna carriernya udah banyak bertabur dengan tanah ya, banyak bercampur dengan tanah, itu biasanya nggak ditunjuk sama si user gitu kan. Mas pilih yang itu, yang merah mas, yang 60 liter biasanya. Ya kita ambilkan, biasanya ya kalau nggak Chitagami ya Consina, biasanya kan banyak yang pilihan warnanya kayak gitu kan. Nah ini salah satu cara juga kolektif beli di outdoor store. Tapi kalau untuk rental nggak usah kolektif juga bisa gitu kan, karena untuk carrier kita butuh lebih dari 5 carrier ya. Kalau saat ini saya udah punya stok 10 carrier. Kemudian barang berikutnya itu gas, tabung gas ya maksudnya ya. Tabung gas ini dulu saya pernah ngumpulin waktu belum punya rental gitu kan. Saya tuh pernah iseng ngumpulin tabung gas di Basecamp Merbabu via Selo. Bukan yang Gancik ya, Selo lama via Genting, Selo Genting. Itu waktu belum ada rental saya ngumpulin ini apa namanya, tabung gas di tempat sampah. Biasanya kalau pendaki turun itu kan, sampah kan dikumpulin di tempat apa namanya, tempat pembuangan sampah dekat base camp itu. Nah ketika saya lihat tempat sampahnya kok ada barang-barang yang masih bisa dipakai gitu loh, salah satunya tabung gas. Kemudian saya cek bocor apa enggak, masih bisa dipakai apa enggak, ternyata masih bagus ya saya bawa gitu. Ketika rental buka, saya punya stok 6 buah tabung gas waktu itu. Nah kenapa sekarang jadi banyak ya? Sekarang punya sekitar 60-70an tabung. Ya alhamdulillah. Itu karena saya waktu itu keinget pernah ngambil barang gratisan gitu kan, sampah gratis di Basecamp Merbabu itu. Kemudian ketika ada orang nyewa, saya basa-basi sama yang nyewa nih, sama user. Mas, oleh-oleh ya. Minta oleh-oleh apa mas? Biasanya saya bawain baju kotor apa enggak? Kurang ajar nih user kayak gini nih. Dioleh-olehin baju kotor. Ya ini mas, bawain tabung gas gitu. Loh, tabung gas di mana mas dapatnya gitu kan? Dapatnya di tempat sampah biasanya. Tempat sampah di atas base camp. Pokoknya tempat sampah lah, cari aja tabung gas di situ, pasti ada. Biasanya tabung gas, botol-botol air mineral, terus pokoknya tempat sampah lah, sampah semua itu isinya. Nah, itu kalian mintain aja, minta bawain atau kalian bayar lah 1.000 per tabung. Itu udah benefit banget ya buat rentalan. Apalagi untuk rental pemula itu udah menguntungkan banget. Terus kalau misalnya dibawain ya dikasih lah apa fee 1.000 rupiah per tabung, atau ya terserah kalian lah mau kasih stiker atau kasih kaos ya. Kalau kaos kebanyakan dong, bukan benefit lagi bagi kita, tapi yang benefit usernya. Ya kayak gitu ya teman-teman. Itu tadi teman-teman beberapa tips gimana caranya, di mana tempatnya kalian bisa dapatkan alat untuk memulai rental outdoor. Kemudian untuk alat-alat yang tidak saya sebutkan di depan tadi kayak flashlight, kemudian hammock, kemudian trekking pole, kemudian sepatu, kemudian dry bag, kemudian rain cover dan lain sebagainya ya. Nah itu kalian bisa dapatkan secara berkala setelah rental kalian jalan. Ya setelah ada untung sedikit lah ya, 200-300 ya, kalian belikan rain cover, kalian belikan flashlight, hammock, trekking pole dan lain sebagainya. Itu yang kalian bisa beli setelah rental berjalan. Kemudian setelah rental jalan bukan berarti kalian bisa slow atau santai gimana dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin masalah selanjutnya adalah ketika frame kalian pecah, kemudian pasak hilang, kemudian kompornya rusak, outer layernya sobek, kebakar dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, kalian tuh harus cari solusi sendiri kayak gitu. Misalnya frame pecah, kalian harus belanja frame di mana nih yang murah gitu kan. Kalau kalian belanja 1-2 buah, 1-2 batang gitu kan, ya mahal. Tapi kalau kalian belinya 50 batang dengan cara kolektif itu lebih baik gitu ya. Ya, saya kira cukup ya. Ya, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe, like, di share sama teman-teman kalian yang pengen buka rental outdoor. Bagi teman-teman yang rentalnya udah jalan, semoga tetap survive. Bagi teman-teman yang pengen buka rental outdoor, nggak usah malu untuk menghubungi saya ya. Bisa di komen, bisa langsung ke WA. Kalian bisa follow juga Instagram saya @salbielmaliki. Kemudian follow juga Instagramnya Jirolu Outdoor @jirolu_outdoor. Nah nanti
kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama sharing, saling berbagi pengalaman kayak gitu ya teman-teman. Saya kira cukup. Salbi al Maliki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.